Pagi Pak Faisal Tommy, perkenalkan nama saya Revita Maharani Fuadiah dengan NIM 251030029 dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Baik, pada video ini saya akan mereview buku yang berjudul Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kinishi dan Fumitake Koga. Baik. Jujur, saya sebenarnya bukan orang yang terlalu suka baca buku. Jadi awalnya saya tuh bingung ingin memilih buku apa untuk tugas ini. Kebetulan saya menemukan buku ini di rumah dan akhirnya saya mencoba membacanya karena judulnya cukup menarik perhatian saya. Setelah membaca beberapa bagian, ternyata isi bukunya cukup menarik dan banyak membahas tentang kehidupan sehari-hari yang relate dengan anak muda. Buku ini membahas tentang cara pandang hidup, keberanian menjadi diri sendiri, dan bagaimana kita tidak harus selalu hidup untuk menyenangkan orang lain. Isi buku ini disampaikan dalam bentuk percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Pemuda di dalam buku ini sering mempertanyakan tentang kehidupan, kebahagiaan, trauma, dan alasan seseorang merasa tidak percaya diri. Lalu filsuf tersebut menjawab dengan penjelasan yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Menurut saya, cara penyampaian buku ini cukup unik karena tidak seperti buku motivasi biasanya yang hanya berisi teori panjang. Saat membaca buku ini, rasanya lebih sedang mendengarkan dua orang berdiskusi tentang kehidupan karena isi bukunya terasa lebih ringan dan tidak terlalu sulit dipahami. Hal yang paling saya ingat dari buku ini adalah pembahasan tentang manusia yang sering hidup berdasarkan penilaian orang lain. Banyak orang merasa takut tidak disukai, takut gagal, dan takut berbeda dari orang lain. Padahal menurut buku ini, kita tidak mungkin bisa membuat semua orang menyukai kita karena kita tidak harus berani menjadi diri sendiri dan menjalani hidup sesuai apa yang kita inginkan selama itu positif. Buku ini juga membahas bahwa kebahagiaan bukan berasal dari pujian orang lain, tetapi dari bagaimana kita menerima dan menghargai diri sendiri. Menurut saya pembahasan ini sangat relate dengan kehidupan sekarang, apalagi di zaman media sosial ketika banyak orang sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki pilihannya untuk berubah menjadi lebih baik. Masa lalu atau pengalaman buruk tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Jadi manusia tetap bisa berkembang dan memperbaiki dirinya jika memiliki kemauan. Dari buku ini saya belajar bahwa hidup tidak harus selalu mengikuti ekspektasi orang lain. Kadang kita terlalu fokus memikirkan pendapat orang sampai lupa dengan kebahagiaan diri sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan lebih berani menjalani hidup. Menurut saya, buku ini cocok dibaca oleh mahasiswa atau anak muda karena banyak pembahasan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bisa membuat kita lebih memahami diri sendiri serta cara menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Baik, sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.